Udah mulai? Oh, udah mulai. Oke. Boleh perkenalkan Bapak? Oke. Siapa nama kamu? Oke, halo teman-teman, izin perkenalkan diri ya. Oke, jadi nama saya Muhammad Firas Hati, biasa dipanggil Firas, panggil Firas aja. NIM-nya 1812551. Terus apa lagi? Keunikannya nggak suka kuning telur yang setengah matang. Jadi yang Matang suka? yang matang masih bisa kemakan, tapi nggak suka yang Sukanya apa? Yang cair? yang nggak suka justru yang cair, nggak kemakan gitu. Kalau yang kuning itu masih kemakan. Oke. Kayak gitu. Terus Berarti itu preferensinya gara-gara tekstur. Berarti Harusnya nggak suka yang kental-kental gitu, kayak mayones. nggak juga sih, lebih ke gini loh. Di kepalaku kuning telur yang setengah matang tuh nggak higienis. Entah kenapa ya. Itu harusnya perbaiki ini aja sih, mindset. Mungkin ya, cuman kayak nggak dapet. Aku pernah nyoba ya, kayak oke, ini ada kuning telur setengah matang di makananku, akan ku coba. Pas ku pecahin, Di Palu itu enak banget. nafsu makannya langsung turun gitu. Apalagi itu nyebar ya. Iya. Entah Ya, nggak masuk. Terus, nah itu keunikan. Oh, cita-citaku sebenarnya aku nggak tahu mau jadi apa. Cuman aku maunya ke dunia gadget, entah di bagian R&D-nya atau di bagian manajerialnya mungkin. Pokoknya di sekitar itu. Nah, terus Berarti kamu tertarik ke manajerial. Manajerial kan maksudnya kayak nggak terlalu berhubungan teknis lah sama yang bisa gadget gitu. ini. Makanya sebenarnya aku punya keinginan. Aku dilema nih masih pengen lanjut S2-nya tuh ke technical lagi atau ke kayak SBM, kayak MBA-nya gitu. Karena dari orang-orang yang ku tahu, Iya, sama orang-orang yang punya MBA itu mereka mindsetnya kayak beda gitu loh, kayak ngerti gimana cara nempatin orang, cara ngerti orang gitu. Itu yang menurutku kadang orang kalau nggak punya itu susah untuk step up gitu sih menurutku. Mungkin itu cita-cita. Terus impiannya kalau impian aku pengen tinggal di negara kayak Jepang, terus di countryside di Eropa kayak di Switzerland gitu. Pokoknya yang tertarik Swiss yang kayaknya di film-film tuh asik gitu. Itu sih. Oke. Karena aku nggak pernah keluar negeri. Terus kayak mungkin bisa dilanjut oleh Mas Gagas. Perkenalkan semuanya, nama aku Muhammad Firas Susmanda, biasa dipanggil Gagas. NIM-nya 1812554. Terus apa lagi? Keunikan aku tuh ini. Mas Firas tahu gak di guling itu ada tali? Guling. Oh iya. Ada guling gak di kos ya? Ada. Ada talinya gak belakang? Iya. Nah, itu talinya suka aku mainin. Jadi Kan di guling aku tuh ada 2 tali. Oh iya. Dua tali. Satu buat tangan, satu buat kaki. Jadi gimana tuh posisinya? Jadi talinya tuh masuk di antara sela-sela. Sumpah itu enak banget terus. Sumpah itu ibuku sampai kayak kesel, tapi kesel nggak beneran ya. Tapi kayak jangan dimainin, gitu? Soalnya kayak kan jadi ikatannya jadi erat banget, jadi susah dilepasnya. Tapi itu enak banget, sumpah itu enak banget. Benar. Terus buat apa lagi? Cita-cita Sebenarnya cita-citaku mirip sama kayak Pak Latif sih, gitu. Pengen jadi nato penyiar. Soalnya tapi sebenarnya itu tuh gara-gara setelah aku pelajarin, kayak pelajaran itu tuh sebenarnya resource-nya tuh yang sulit dicari gitu loh. Jadi pas dipelajarin tuh ya kita nggak perlu cari resource-nya kemana-mana, jadi kayak di YouTube bisa. Kan kalau kayak sebenarnya aku kalau secara kayak teknisnya lebih tertarik ke ini sebenarnya kayak Pak Ali, ke bagian RF sama antena-antena gitu. Soalnya menurut aku ya lapangan kerja itu masih lebih apa ya, itu kayak dikit tapi butuh yang kayak butuh banget. Dan itu tuh resource-nya waktu itu dibilang susah kan. Nah menurut aku juga susah, soalnya
sesuai kayak pengalamanku di Aksantara kan kayak desain antena gitu, bahkan aku cari tuh kayak susah yang aku pengen gitu, yang aku pengen tuh susah gitu namanya di YouTube. Jadi itu sih, tapi nggak tahu ya kedepannya gimana, kita ngikutin alur aja sih. Oke. Terus kalau impian sederhana sih, kayak pengen hidup yang nggak pengen nyari masalah aja sih sebenarnya. Oh, keren. Jadi kayak pengennya lulus terus financial freedom. Itu kayaknya impian kita semua. Impian semua orang itu kayaknya. Pertama pengen kalau S2 pengennya ke Swiss, pengen ke ETH Zurich. Tapi Mau apa? tapi itu basically karena lingkungannya aja sih. Soalnya kalau dilihat di TikTok sumpah enak banget. Oh iya. Swiss, pasti Swiss itu kayak dunia kartun gitu loh, kayak unreal. Jadi pengen banget ke sana. Mau ngambil apa kalau misal ke itu? Nah, ya itu sih sebenarnya kalau kerja itu sebenarnya pengennya ke yang teknik aja sih. Maksudnya kayak ke bagian yang ngurus-ngurus gitu sebenarnya. Spesialisasi banget kan? Iya, pengennya ke spesialisasi banget. Pengennya pokoknya yang engineering gitu. Terus apa lagi? Terus udah habis sebenarnya. Cerita bebas ya. Cerita bebas. Apa ya? Oh ini, aku sebenarnya orangnya lumayan gampang terpengaruh lingkungan. Jadi sebenarnya aku butuh banget lingkungan yang bisa nge-support. Soalnya kayak sebenarnya dalam jadi gini, fun fact, aku tuh punya temen di SMA. Aku jelasin dulu mungkin dari SMA ya. SMA tuh SMA aku kan angkatan 1. Nah, Baru banget deh. cabang baru. Jadi sebenarnya sekolah udah dari lama 2006-an gitu lah. Nah, cabang baru, jadi pas kita SNBP ketolak semua. Oh iya. Ya. Intinya tuh kita masih agak susah kan nyari buat kuliah. Nah, jadi teman-teman itu masih beberapa banyak yang gap year. Nah, karena banyak yang gap year itu kebetulan mereka itu semuanya adalah teman mabar aku. Jadi kenapa aku bilang aku gampang terdistract oleh lingkungan ya, jadi selama 1 tahun kemarin itu sebenarnya jarang keluar atau banyak menghabiskan waktu tuh sebenarnya buat main game sama teman. Jadi gitu. Nah, buktinya setelah mereka ini sekarang udah dapat kuliah tuh ya berubah lah, jadi lebih kurang main game. Ada gak? Aku apa ya? Cerita bebas. Ini agak berat sih, cuman kita coba ya. Jadi aku kan pas SMA tuh jadi ini kan, jadi ketua angkatan. Oh iya. Pas kelas 12. Terus kelas 12 jadi ketua angkatan. Iya, karena kami tuh biasanya emang pas mau mulai kelas 12 baru ada ketua angkatan. Sebelumnya karena nggak ada urusan apa juga sama angkatan gitu, kayak seangkatan di SMA. Oh, berarti bukan boarding ya? Pulang. Bukan, sebenarnya. Jadi pas jadi ketua angkatan kan ngurusnya, kalau kelas 12 itu kan pengennya ada album kenangan, foto angkatan, baju angkatan yang gitu-gitu kan. Yeah. Akhirnya jadi aku dan beberapa temanku yang jadi panitia untuk ngurusin ini. Nah, untuk urusan baju angkatan itu udah selesai, tapi emang agak berat karena berat di pihak sekolahnya. Jadi kayak kurang disupport. pokoknya izinnya susah. Terus banyak apa ya, terms and condition yang harus dipenuhi. Itulah pokoknya ribet di situ, tapi untungnya selesai. Terus pas mau lanjut ke album kenangan, pembuatan album kenangan, kan ini jauh lebih ribet daripada baju angkatan. Kalau baju angkatan kan kita tinggal milih desain, terus pembayaran, dikasih ke vendor, bikin, produksi, selesai bagiin. Kalau album kenangan ini kan kita butuh diskusi sama pihak sekolah, sama pihak vendor. Dari pilihan vendor, harus dari milih vendornya dulu kan. Kalian punya apa untuk ditawarin, dari price package-nya gitu.
misal dari sekian ratus ribu kita dapat buku, foto angkatan, entah apa segala macam kegiatannya dari mereka gitu. Nah, di sini jauh lebih susah lagi nih sama sekolah karena mereka maunya vendor yang basisnya di dalam kota, di Palembang. Sedangkan kami punya saran vendor yang bagus tapi di luar kota. Akhirnya clash di situ. Sampai aku dan beberapa temanku itu dicap jelek lah sama petinggi-petinggi sekolahnya. Pokoknya nggak pernah ketemu kesepakatan sampai akhirnya batal. Jadi nggak ada sama sekali. Waduh. Terus yang kocaknya lagi, gue kira masalahnya selesai tuh sampai di situ tuh. Ya udahlah, aku dicap jelek. Ya udahlah. Gitu. Ternyata ada satu temanku, ini temanku dari kelas dulu, sekelas. Aku pokoknya percaya sama dia karena dia tuh cukup aktif juga. Dia ikut basket, ikut OSIS segala macam. Aku percaya pengalaman dia gitu. Nah, aku percayain dia untuk megang uang dari angkatan untuk ngurusin Alkena, untuk ngurusin baju angkatan itu. Alkena tuh apa? Album kenangan. Oh, oke. Oh ya, kami nyebutnya Alkena. Nah, ternyata di bagian baju angkatan tadi itu kan udah harusnya udah mulai produksi kan. Pas kami reach out ke dia, gimana? Mereka udah mulai produksi belum? Dia tuh susah banget dihubungin. Pas banget kebetulan pas itu kan lagi masa-masa sibuk nyiapin SNBT. Itu baru mulai semester 2 soalnya, kelas 12. Nah, di situ kayak ini orang kok susah dihubungi. Aku sama wakilku kan. Kok kayak susah dihubungi gitu. Udah, coba kita datengin lah gitu tempatnya. Ternyata dari situ kan baru tahu dia nilep uangnya. Beneran diambil dari, misal kita punya uang uang kas gitu berarti. Uang kas. Jadi yang dikumpulin dari siswa-siswa di angkatan itu kan mau bayar baju kan, kumpullah berapa belas juta gitu. Nyampe? Iya kayaknya ya. Nah, diambil sama dia itu sekitar 4-5 juta. 4 atau 5 juta. Nah, kataku kurang ajar ternyata orang itu. Terus dia bilang alasannya dia kepake uang itu buat dia tuh ternyata kan ikut komunitas film juga di luar sekolah kan. Jadi dia butuh uang itu untuk transport dia, untuk kegiatan film dia, pokoknya itu. Kataku, lah kan bukan uangmu. Yaudah gitu. Akhirnya ribet kan, si vendor nggak mau jalan karena uangnya nggak ada. Dan anak-anak angkatan udah, woi mana baju kamu gitu. Dihantam dari 2 gitu. Terus gimana jadi? Terus akhirnya ya udahlah, akhirnya karena dia juga nggak di saat itu nggak mampu untuk balikin uang yang dia pakai, akhirnya aku yang nombokin uang itu supaya produksinya jalan dulu, kita selesai dulu yang dari angkatannya gitu. Nah, masalah sama dia biar kami ya selingkaran kecil ini aja yang ngurus. Orang-orang angkatan nggak usah tahu. Orang-orang angkatan nggak tahu. Tahu karena disebarin kan, cuman Ya harusnya disebarin. nggak ngurusin. Teman-temanku bilang, ya, teman-temanku yang ngurusin ini, kalian nggak usah, kalian udah terima jadi aja gitu, biar kami yang ngurusin ini. Nah, udah akhirnya kami bikin perjanjian sama si orang ini. Aku jadi kayak pokoknya ini uang harus balik mau nggak mau. Iya. di waktu ini gitu. Oke, katanya. Gimana? Belum ada. Oke, aku tambahin lagi nih waktunya. Gimana? Belum ada juga. Gitu aja berulang terus sampai akhirnya kami lost kontak beneran. Rugi dong kamu. Rugi. 4-5 juta. Sekitar 4-5 juta yang dia Pakai uang apa kamu? Pakai orang tua aku. Karena ya itulah. Karena dia di reach out pun. Jadi dia kebetulan dia tuh kan
anak ini kan isi Isi, oke. di Jogja jauh kan. Untungnya aku tuh punya teman yang di UGM jadi bisa ngedatengin dia kan akhirnya. Tapi ternyata yang itu urusannya malah melebar sampai ke BEM mereka, BEM isi. Gila. Jadi temanku ini pernah ngajak aku untuk koordinasi sama BEM isi terkait masalahnya si orang ini. Nah, akhirnya ngobrol lah, dibilang bahwa mereka tuh gimana ya menurut kayak isi itu ya, mereka tuh gak peduli sama masalah apa yang terjadi sama orang ini, tapi mereka berusaha nutupin karena mereka nggak mau nama Reputasi BEM-nya jelek ya. BEM dan kampusnya yang jadi jelek gara-gara orang ini. Aku kayak terus ya gimana kami mau ngurusin ini gitu kan. Terus ya akhirnya nggak ketemu juga setelah ngobrol-ngobrol gitu, nggak ketemu gimana gitu. Terus akhirnya ya karena udah mau kuliah juga kan, udahlah udah ada waktu juga buat ngurusin ini terus gitu. Dianya aja susah dihubungin terus itu kacau. Padahal harusnya akhir-akhir SMA tuh masa yang menyenangkan. Itu rugi tanpa dapat apa-apa. Iya.